Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 523. Ini. Tianzong, kamu boleh makan makanan ini sembarangan, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Kata-kata Ye Tianzong sangat mengejutkan. Kecuali Ren Yurou. Bahkan Ren Dongguo dan Zhang Chunqin sangat terkejut. Biasanya saat keluarga tinggal bersama tidak pernah ada konflik, setidaknya Ye Tianzong tidak pernah tersipu malu. Dia selalu memberikan kesan kepada orang-orang sebagai orang tua yang baik. Namun kini, kata-kata yang tiba-tiba keluar itu seperti mencabut kayu bakar dari bawah kuali, membuat orang tak mampu bereaksi. Saya tidak mengatakan omong kosong, sikap saya sangat jelas. Saya boleh pergi, saya bisa bercerai, tetapi jika Anda merampas segalanya dari saya, maka saya harus mengembalikan apa yang telah saya berikan kepada Anda. Ini bukan tentang melampiaskan amarah Anda. Itu hanya bagian dari rencana Ye Tianzong. Dia tahu cara mengisi celah dalam masalah ini. Terlebih lagi, hal itu tidak akan menimbulkan masalah. Kamu Tianzong, kamu tidak tahu malu. Sikap Ren Yurou sangat galak, dia berbalik dan berhadapan muka dengan Ye Tianzong. Di alisnya, rasa bersalah dan kelembutan di masa lalu benar-benar hilang, digantikan oleh kemarahan yang mengerikan. Dia adalah orang yang sangat keras kepala, dan pada saat yang sama, tidak peduli kekuatan apa yang dia temui, dia tidak akan menyerah begitu saja. Jadi, menghadapi permintaan Ye Tianzong, setelah memarahinya, dia terus tidak melakukan apapun, langsung mengangguk sebagai jawaban, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Oke, tidak masalah. Selama kamu setuju untuk menceraikanku, selama kamu keluar dari rumah ini, restoran hotpotku akan dinyatakan tutup besok. Toko kecantikan ibuku akan tutup besok. Ayahku akan berhenti mengambil alih grup Ren, dan dia bahkan tidak akan memegang posisi presiden kamar dagang lagi. Dan vilamu, aku akan mengembalikannya padamu. Aku akan mengembalikan semuanya padamu." Ren Yurou hampir meraung ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia sangat kuat, dan bahkan ketika segalanya telah berkembang hingga saat ini, dia tidak mudah menangis. Sekalipun kamu tidak punya apa-apa, dia juga harus memutuskan hubungannya dengan Ye Tianzong. Orang seperti ini akhirnya menampakkan wajahnya yang menjijikkan. Dia merasa bahkan jika dia mengatakan sepatah kata pun padanya, dia akan merasa sangat menjijikkan. "Tianzong, saya sangat optimis dengan anak Anda. Apa yang Anda lakukan memang terlalu berlebihan." Ren Dongguo menghela nafas, menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Saya tidak terlalu menghargai ketenaran dan kekayaan ini. Bahkan jika mereka tiba-tiba menghilang, menurut saya itu bukan masalah besar. Tapi Anda dan Yurou, saya melihatnya di mata saya. Emosi pribadi itu nyata, bagaimana bisa tiba-tiba sampai pada titik ini? Saya tidak setuju. Saya tidak akan pernah menyetujui ini. Aku Dongguo baik-baik saja. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba dia memilikinya, lalu diambil, dia tidak merasa menyesal. Tetapi, sebagai perbandingan, Zhang Chunqin tidak bisa menerima semua ini." Setelah mendengar percakapan mereka, dia segera berdiri dan berteriak, "Yurou adalah putriku, dan aku adalah ibunya. Dia harus bertanya padaku terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dan kamu, Ye Tianzong, adalah menantuku. Ini adalah sahya, itu bermanfaat. Anda tidak bisa bercerai hanya dengan meminta cerai. Anda dan putri saya hanya bisa bersama, dan Anda tidak akan bercerai. Pada saat yang sama, Anda tidak dapat merampas semua harta benda kami. Meskipun kamu membantu kami, tapi... Bu, kamu salah tentang ini. Meskipun properti Anda tidak diberikan langsung kepada Anda oleh saya, jaringan hubungan di baliknya semuanya saya kumpulkan untuk Anda. Misalnya, aku menemukan etalase restoran hotpot Yurou. Bagaimana jika restoran itu tiba-tiba berhenti menyewa? Sebagian besar merek yang sudah menetap di grup kecantikan membeli wajah saya. Kalau diminta mundur, apakah menurut Anda mereka akan melanjutkan? Terlebih lagi, pasangan Anda, Mes Gu, awalnya ditempatkan di sini oleh saya. Seperti yang saya katakan, dia akan menarik investasinya sebentar lagi. Adapun ayah, apakah kamu perlu aku mengatakan lebih banyak? Aku, cukup, berhenti berbicara. Kami tidak menginginkan semua ini. Kami tidak menginginkan semua ini." Ren Yurou tidak bisa mendengarkan lagi dan memotongnya dengan omelan berulang kali, suaranya memekakkan telinga. Sejujurnya, dia telah menemui banyak masalah sebelumnya,
Tapi ini adalah pertama kalinya Ye Tianzong melihat Ren Yurou begitu marah. Dia mengetahuinya dengan sangat baik. Kali ini, Ren Yurou sangat marah. Botol mudah pecah. Tapi kalau mau sembuh lagi, saya khawatir tidak sesederhana itu. Tetapi, Ye Tianzong memiliki keahlian yang luar biasa. Dia sangat yakin bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tidak, kata-katamu tidak dihitung, aku tidak setuju. Oh, kenapa masalah ini tiba-tiba menjadi berantakan? Yurou, Tianzong, kenapa kita tidak bisa membicarakannya dengan benar? Kedua kubu sempat menemui jalan buntu dan saling berperang. Suasananya sangat bising. Ren Yurou mengambil keputusan. Zhang Chunqin enggan berpisah dengan pencapaian yang diperoleh dengan susah payah ini. Ren Dongguo tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan ini. Ia hanya berharap keluarga bisa hidup rukun tanpa banyak kontradiksi dan konflik. Tenanglah, aku belum selesai berbicara. Setelah saya selesai berbicara, kami akan membuat keputusan akhir. Saatnya telah tiba. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Ren Yurou sudah lama sangat membenci Ye Tianzong, dia tidak ingin mendengarnya sejenak, dia hanya ingin segera mengusirnya. Zhang Chunqin masih tidak meminta apa-apa. Pada akhirnya, Ren Dongguo lah yang berusaha menguruskan segalanya. Setelah beberapa putaran perjodohan, semua orang akhirnya tenang. Setidaknya, mereka bersedia mendengarkan apa yang Ye Tianzong katakan. Dalam hati Ren Dongguo, dia tidak mengira dia telah melihat orang yang salah. Adalah urusan eksklusif Ye Tianzong untuk mengambil risiko kematian dan bertahan hidup, serta mewujudkan keajaiban. Sekarang, segalanya telah mencapai titik ini, dan tidak mungkin dia bisa mengakhirinya. Kita hanya perlu melihat apakah Ye Tianzong pada akhirnya dapat membalikkan keadaan. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, maka keluarga ini mungkin akan berantakan. Semua duduk. Ye Tianzong adalah satu-satunya yang berdiri. Di tengah, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berjalan mondar-mandir. Setelah dia memilah semua pikiran di benaknya, dia melihat sekeliling ketiga orang itu dan berkata dengan serius, itu dia. Saya sedang melakukan bisnis sekarang. Orang-orang berbisnis denganmu. Alat tawar-menawarmu adalah kasih sayang dan bahkan cinta yang kamu berikan padaku. Dan apa yang kuberikan padamu hanyalah materi. Bagaimanapun, dalam hatiku, tidak peduli berapa banyak yang kuberikan padamu, itu tidak bisa dibandingkan. Kata penghiburan dan salam dari Anda. Saya rasa saya tidak bermaksud melakukan penipuan apapun. Tapi prosesnya tidak penting, yang penting hasilnya. Ibu bisa mengerti, ayah bisa menanggungnya, tapi kamu, Ren Yurou, merasa sangat terhina. Tapi tidak masalah, kamu adalah istriku, tidak peduli betapa kamu salah paham, aku bisa mentolerirnya. Tapi sekarang, aku tidak bisa kehilanganmu. Kamu bisa kehilangan semua harta bendamu, tapi kamu tidak bisa membiarkan orang tuamu kelaparan dan kedinginan bersamamu, bukan? Jadi, kamu bermaksud mengancamku, kan? Ren Yurou bukanlah orang bodoh, dia tahu betul bahwa Ye Tianzong telah mengalahkan Xiao Jiujiu. Dan inilah alasan mendasar mengapa dia bisa tinggal di sini dan tidak berani bertindak gegabah. Itu tidak masalah bagimu. Tidak masalah meskipun dia tidur nyenyak atau tinggal di jalanan. Tapi, orang tua tidak bisa. Mereka sudah tua dan tidak tahan menghadapi kesulitan. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Ren telah mengalami segala macam penghinaan dan penyiksaan dari bibi tertua dan bibi kedua. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Inilah Ye Tianzong yang mengambil nyawanya sendiri. Tidak masalah apakah itu ancaman atau diskusi. Sekarang setelah kamu mengatakannya di sini, izinkan aku menjelaskannya sedikit lebih jelas. Bukankah kita sudah punya kesepakatan untuk pernikahan abad ini? Kuharap dengan pernikahan ini. Tunggu sebentar. Pernikahan? Pernikahan apa? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Zhang Chunqin bingung dan bertanya dengan curiga, Yurou, apa yang sebenarnya terjadi? Yurou, apakah kamu dan Tianzong ingin mengadakan pernikahan? Ini adalah hal yang sangat baik. Mengapa kamu menuntut cerai setiap hari? Ren Dongguo juga mengajukan pertanyaan. Menghadapi pertanyaan dari orang tuanya, Ren Yurou tampak malu dan marah. Apa yang Ye Tianzong ingin lakukan? Jika itu kejam dan tidak adil, maka ambil saja semua harta benda keluarga Anda, mengapa repot-repot? Jika itu benar-benar karena hati nuraninya dan dia tidak kekurangan sifat-sifat ini, dia bisa saja bercerai dan pergi, dan mimpi buruk yang dia alami saat itu akan berakhir. Tetapi,
Sekarang Ye Tianzong tiba-tiba membuat tindakan yang salah dan mengatakan ini, saya benar-benar tidak mengerti apa yang dia maksud. Ayah dan ibu, jangan khawatir, dengarkan saja apa yang ingin aku katakan. Sebenarnya Yurou sudah menerimaku di dalam hatinya, tapi dia masih perlu melihat ketulusanku, jadi dia memintaku untuk mempersiapkannya dengan matang. Awalnya rencananya akan diadakan setelah kembali dari ibu kota provinsi, tapi sekarang hal ini bisa dijadikan sebagai sebuah kesempatan. Yang saya maksud adalah, beri saya kesempatan. Setelah saya kembali dari ibu kota provinsi, saya akan memberikan Anda pernikahan yang telah saya persiapkan dengan matang. Beritahu Anda bahwa saya tidak berniat menyembunyikan apapun dari Anda, dan aku juga tidak ada niat menyembunyikan apapun darimu. Apa maksudnya merencanakan sesuatu? Kalau kamu merasa efeknya kurang ideal, atau aku masih membodohimu, maka tidak perlu berkata apa-apa. Aku bersedia menceraikanmu dan langsung keluar rumah. Pada saat yang sama, aku tidak akan mengambil kembali semua properti. Dengan cara ini, keluarga Anda yang terdiri dari 3 orang dapat hidup bahagia. Hidup, inilah yang Anda inginkan. Sebaliknya, jika ketulusan saya bisa dirasakan, maka saya berharap kita tetap bisa menjalani kehidupan yang baik seperti biasanya. Ngomong-ngomong, ini hanya masalah 2 atau 3 hari. Terlebih lagi, ini adalah kesempatan bagiku, untukmu, dan keluarga kita. Aku yakin kamu, Ren Yurou, bukanlah orang yang pelit. Apa yang kamu lakukan? Memikirkan lamaranku. Masuk akal dan beralasan. Terhubung bersama. Setiap kata tulus. Tidak ada yang bisa melihat elemen palsu apapun. Setelah ketiga orang itu mendengarkan, mereka tertegun sejenak, dan kemudian pasangan tua itu memberikan tepuk tangan meriah. Bab 524. Jadi begitu. Dapat didengar bahwa Ye Tianzong berusaha menjadi misterius. Dengan kata lain, ini adalah player announce battlegrounds. Jelas tidak mungkin membuat Ren Yurou menyerah melalui cara konvensional. Maka, mungkin merupakan pilihan yang baik untuk memainkan permainan dengan lawan secara tidak langsung. Ren Dongguo mengerti. Zhang Chunqin juga memberikan peringatan palsu. Meski saya tidak tahu seperti apa yang disebut pernikahan abad ini. Namun, Ye Tianzong adalah presiden grup Zongheng, dia tampan dan kaya, tidak pernah ada apapun di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Adapun Ren Yurou, dia mempunyai keraguan dalam pikirannya. Sejujurnya, di dalam hati, saya tidak terlalu membenci Ye Tianzong. Rasanya sangat aneh jika itu adalah generasi kedua kaya lainnya, atau orang kaya, dia akan merasa sangat tidak nyaman dengan pendekatan ini. Namun, jika dipikir kembali dengan hati-hati, Ye Tianzong selalu menanggung penghinaan, dan tidak pernah mengajukan keluhan apapun. Memang, aku belum menanyakannya. Dia tidak punya kewajiban untuk memberitahu dirinya sendiri. Namun, dia masih merasa telah ditipu. Apakah kamu ingin aku memaafkanmu dengan cara ini? Ye Tianzong, menurutku kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan pengampunan. Ini adalah permintaan paling mendasar yang saya buat sebagai seorang pengusaha. Jawab saja aku secara langsung. Apakah kamu akan setuju atau menolak? Apakah saya berencana untuk membiarkan orang tua saya kembali ke masa sebelum pembebasan dalam semalam, atau apakah saya memilih untuk memberi keluarga kami kesempatan? Sebenarnya, apakah saya hanya mempermainkan, atau apakah saya dengan tulus melakukannya untuk keluarga ini? Lalu kamu sudah jelas hanya dengan melihat penampilanku. Ye Tianzong telah menjelaskan kata-katanya. Kalau masih mau berdebat dengan nalar, sebetulnya tidak banyak artinya. Yurou, menurutku itu bagus. Mari kita berhenti memaksa. Bagaimana menurutmu? Ren Dongguo mencoba mengatasi rasa malu Ren Yurou. Zhang Chunqin, sebaliknya, sama sekali tidak bisa memahami kelakuan putrinya. Bahkan dengan pohon sebesar itu, dia bersikeras untuk mendorong putrinya keluar. Dia berteriak dengan marah pada saat itu, Yurou, jangan mendorong juga jauh. Menurutku, pernikahan ini tidak perlu diadakan, tapi demi mempertimbangkan perasaan kalian, aku sudah memutuskan hal terbaik berikutnya. Tapi jika kamu terus memaksa, itu tidak hanya berbahaya bagi Tianzong, tetapi juga bagiku dan ayahmu, itu menyakitkan. Sikap terhadap pasangan tua, dan mempertimbangkan situasi saat ini. Sekalipun Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda harus mengaturnya dengan baik. Faktanya, Ye Tianzong ini tidak menyebalkan seperti yang dia bayangkan. Namun, dia punya ide sendiri. Karena ini adalah tindakan bijaksana Ye Tianzong, dia tidak akan membiarkan pihak lain berhasil dengan mudah. Oke, aku berjanji padamu.
Mari kita jadikan pernikahan abad ini sebagai batasnya. Apakah Anda, Ye Tianzong, tulus atau hanya berpura-pura? Mari kita buat penilaian melalui pernikahan ini. Jika apa yang Anda buat benar-benar memuaskan kami dapat merasakan bahwa Anda tulus, saya akan melakukannya. Jangan pernah membicarakan masalah ini lagi. Terlebih lagi, mulai sekarang, aku, Ren Yurou, akan menjadi istrimu yang sebenarnya, Ye Tianzong, dan sebaliknya. Tidak masalah, jangan khawatir, saya pasti akan. Kenapa kamu terburu-buru? Aku belum selesai bicara. Melihat Ren Yurou akhirnya mengalah, Ye Tianzong sangat gembira dan mengangguk satu demi satu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia dengan dingin disela oleh pihak lain. Ye Tianzong tidak berdaya. Meskipun dia sekarang memilih untuk berkompromi, dia masih sangat memusuhi dirinya sendiri. Mungkin, hanya dengan berjalannya waktu dan akibat selanjutnya dia dapat benar-benar melepaskan dendamnya. Oke, katamu. Ayo, aku mendengarkan. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya untuk memberi tanda bahwa ayah mertuanya dan ibu mertuanya semuanya disela. Bagaimanapun juga, Ren Yurou telah memilih untuk menyerah, jadi tidak perlu memberikan tekanan lagi padanya. Selain itu, Ye Tianzong juga tahu betul bahwa persetujuan muda Ren Yurou tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saya setuju, seberapa baik kita menangani pernikahan sebagai sebuah kesempatan akan berdampak langsung pada bagaimana kita bisa rukun satu sama lain di masa depan. Baiklah, saya punya 3 syarat untuk pernikahan ini, atau bisa dikatakan sebagai intinya. Anda tidak boleh melanggarnya, jika tidak maka akan kehilangan esensinya. Yang pertama adalah tidak boleh mengumpulkan uang. Pernikahan yang saya inginkan adalah murni dan tidak membutuhkan materi lainnya. Dan poin kedua adalah pernikahan yang aku butuhkan adalah mendapatkan restu dari kerabat dan teman-temanku. Orang tuaku harus hadir, begitu juga keluarga Ren. Tidak peduli bagaimana mereka menindas kami di masa lalu, kami tetap menjadi keluarga setelahnya. Jangan dilihat wajah biksu itu melihat ke wajah Sang Buddha. Namun, selain mereka, sejauh yang saya tahu, ibu saya dulu memiliki kerabat di pedesaan, tetapi dia sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Mungkin mereka sudah pindah, mungkin mereka sudah tidak hidup lagi, tetapi Anda harus membantu saya menemukannya. Saya akan membuatkan daftarnya untuk Anda nanti, dan Anda harus menampilkan daftar semua orang. Poin pertama ini masih sulit diterima. Tapi poin kedua ini, tidak. Mengatakan bahwa itu sulit bagi orang lain berarti membuat orang tidak bisa berkata-kata. Sebelum Ye Tianzong sempat bertanya, Ren Dongguo yang pertama angkat bicara dan berteriak, "Yurou, jangan main-main. Siapa yang bisa memenuhi permintaanmu? Orang-orang ini sudah bertahun-tahun tidak berhubungan, di mana kamu bisa menemukannya mereka? Selain itu, kami juga perlu menyediakan daftar untuk menemukan informasi semua orang secara komprehensif." Memikirkannya membuat orang merasa kewalahan, bukan? Itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, Ren Dongguo adalah ayah angkatnya, meskipun dia cukup tidak puas dengan lamaran Ren Yurou. Tapi kata-katanya masih lebih bijaksana, setidaknya tidak terlalu tidak menyenangkan. Namun, Zhang Chunqin sangat berbeda. Dia langsung berteriak, dan ketika dia melihat ke arah Ren Yurou, matanya dipenuhi amarah, seolah-olah dia akan meledak dalam sekejap, dan berteriak, "Orang-orang ini adalah saudaraku, dan bahkan aku tidak tahu mereka ada. Titik. Jika Anda meminta Tianzong untuk mencarinya, di mana Anda dapat menemukannya? Dia kaya dan berkuasa, tetapi dia juga orang biasa. Saya, tidak masalah. Tetapi, di mata orang lain, hal ini mungkin sangat sulit dicapai. Namun bagi Ye Tianzong, Panglima tertinggi wilayah utara, meskipun dia tidak memimpin, masih memiliki kekuatan luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Hal ini diserahkan kepada Huo Fenghuang untuk dikoordinasikan, jadi tidak akan menjadi masalah besar. Jadi, ketika pasangan itu sangat kesal dengan hal ini dan hendak marah, Ye Tianzong melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan tenang, "Saya dapat menerima permintaan ini. Saya akan menelepon semua kerabat dan teman saya selama pernikahan. Kemarilah. Mereka yang masih hidup harus datang ke sini. Bahkan jika mereka mati, saya akan menjelaskan alasan spesifik mereka. Singkatnya, saya pasti akan memuaskan Anda." Tidak, Tianzong. Permintaan Yurou jelas tidak masuk akal. Ini adalah tugas yang mustahil. Meskipun aku tahu kamu sangat mampu, masalah ini menyangkut pernikahanmu dengan Yurou, jadi kamu tidak boleh mengolok-oloknya. Ren Dongguo dengan ramah mengingatkan. Zhang Chunqin juga berkata, bahkan kamu,
bahkan aku pun tidak bisa menyetujui masalah ini. Yurou, kamu. Dia setuju. Apa yang kamu lakukan di sini? Ren Yurou tidak mengerti, bukankah dia hanya presiden grup Zongheng? Lalu bagaimana jika Anda kaya dan berkuasa, apakah Anda masih bisa menutupi langit dengan satu tangan? Sebagai perbandingan, dia hanyalah orang luar, dan dia adalah putri kandung mereka. Bolehkah secara terang-terangan membantu orang luar berbicara seperti ini? Jadi, Ren Yurou langsung menyela pembicaraan kedua orang itu, memandang Ye Tianzong dengan ekspresi curiga, dan bertanya, Ye Tianzong, aku tidak bercanda tentang masalah ini. Paku adalah paku, Mao adalah Mao, jika kamu tidak bisa melakukannya dia. Saya, Ye Tianzong, tidak pernah bercanda. Kalau dibilang, itu seperti air yang dibuang. Pasti akan terlaksana. Soal kekhawatiran orang tuaku, aku bisa memahaminya. Masalah yang kalian berikan kepadaku adalah sebuah masalah. Padahal, dari sudut pandangku, itu juga bagian dari ujian bagiku, jadi aku menerimanya dengan senang hati. Jika aku memperkirakan jika kamu benar, seharusnya kamu membuat perjanjian 3 bagian, jadi ada permintaan ketiga kan. Sebut saja, dan aku akan menyetujui semuanya. Tidak ada tujuan lain, hanya karena perasaanku padamu sangat murni, dan aku berharap, hubungan kita sebagai suami istri dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Ye Tianzong berbicara dengan penuh kasih sayang sehingga tidak ada yang tahu ada sesuatu yang salah. Setidaknya, tampaknya kebencian Ren Yurou terhadapnya sedikit melemah. Oke, kamu sendiri yang setuju, aku tidak memaksamu. Saya tahu Anda mampu, tetapi daftar saya memiliki banyak orang. Saya perlu mengetahui keberadaan semua orang dan hadir. Jika Anda benar-benar dapat menyelesaikannya, maka saya tahu bahwa Anda tidak bercanda, tetapi ada perasaan yang nyata. Sejak itu kamu langsung ke intinya, aku tidak akan bicara terlalu banyak omong kosong padamu. Permintaan ketigaku sebenarnya sangat sederhana. Aku ingin kamu bisa melakukan apa saja tanpa menumpuk uang. Pernikahan orang harus mewah, ini dia suatu perasaan, kamu hanya bisa mengetahuinya sendiri. Persyaratan ketiga ini, itu tidak masuk akal. Setidaknya itulah yang dipikirkan Ye Tianzong. Bagaimana cara mencapai kemewahan tanpa menumpuk uang? Dan harus bersaing dengan industri hiburan, atau pernikahan para taipan bisnis. Ini bukan memaksa orang lain melakukan sesuatu yang sulit, lalu apa? Gila, gila, benar-benar gila. Oke Tianzong, kamu tidak perlu berdebat dengan Yurou tentang hal ini lagi. Apapun keputusan yang kamu buat, kami akan mendukungmu. Ketidakpuasan pasangan itu terhadap Ren Yurou telah mencapai batasnya. Setelah mendengarkan 3 permintaannya, kecuali permintaan pertama, yang hampir tidak memuaskan, 2 permintaan lainnya lebih memalukan daripada yang lain. Jika Ye Tianzong menyetujui secara langsung, itu sama dengan menceraikan 2 orang. Lagi pula, di pendapat mereka, ini adalah tugas yang mustahil. Bagus. Yurou adalah istriku. Sebagai suamiku, masuk akal untuk memenuhi persyaratannya. Nah, rangkumannya ada 3 syarat. Pernikahan yang saya selenggarakan tidak memiliki kemewahan uang, tapi juga perlu mempertemukan saudara dan teman yang sudah bertahun-tahun hilang kontak. Pernikahan yang saya selenggarakan tidak punya uang, tapi lebih baik daripada uang. Saya setuju. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.